Kita mulai saja ya. Iya Bu, iya. Ya, saya lihat juga sudah hadir lengkap. Tolong di share screen dulu nih layarnya. Ya, tolong diperbesar. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah senang rasanya kita bertemu kembali dalam ruang kolaborasi sesi 2 untuk forum diskusi dan presentasi pada modul paradigma dan visi guru penggerak. Di ruang virtual sesi 2 ini Ibu Bapak nanti akan banyak akan banyak mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi yang telah dilakukan di ruang kolaborasi sesi 1 kemarin. Nah, kita berharap dari diskusi yang Ibu sampaikan lahir satu visi yang besar dalam hal visi yang besar dalam hal Ibu Bapak menyusunnya dengan menggunakan prakarsa perubahan pada tahapan bagja. Nyemah, nyemah, Dharma, Dharma. Baik, lanjut lagi ke slide berikutnya, next. Nah, untuk identitas modul kita pada modul 1.3 ini, Ibu Bapak, paradigma dan visi guru penggerak. Capaian pembelajarannya, calon guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk enjawantahan visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Lalu capaian modulnya adalah calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan dalam hal hati kita ya, hati orang lain juga yang akan kita gerakkan, karena seyogianya sebagai calon guru penggerak Ibu Bapak nanti akan lebih banyak menggerakkan orang lain. Nah, bagaimana kita menggerakkan? Tentu kita gerakkan hati dan kolaborasi dalam hal menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila khususnya pada murid-murid kita. Lalu kemudian calon guru penggerak mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Untuk capaian khusus modul, yaitu calon guru penggerak dapat mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, dan kemudian nanti Ibu Bapak akan merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, dan menentukan prakarsa perubahan yang menentang, bermakna, kontekstual dan relevan, serta memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, juga membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana Ibu Bapak berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Dan yang terakhir adalah menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana Ibu Bapak berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Ya, lanjut. Nah, untuk agenda kita Ibu Bapak, kita akan melakukan sesi pembukaan dengan berdoa, tentu dengan ice breaking juga. Tapi ice breaking kali ini Ibu Bapak saya akan dibantu nanti oleh teman CGP yang telah saya hubungi tadi. Alhamdulillah bersiap. Nanti siap-siap semuanya dapat giliran ya untuk ice breaking. Lalu kita akan melakukan sesi aktivitas sesi untuk presentasi. Lalu kemudian ada penguatan dari fasil, dan kita akan lakukan refleksi aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, next. Nah, untuk pembukaan itu durasinya 15 menit, termasuk di dalamnya adalah penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Untuk aktivitas sesi, instruksi presentasinya sebelum kita melakukan presentasi itu 10 menit. Mungkin saja ada hal yang ingin Ibu Bapak tanyakan. Lalu kita akan masuk pada sesi presentasi dan pemberian tanggapan, itu durasinya 60 menit. Lalu kemudian penguatan durasinya 30 menit, refleksi pembelajaran 10 menit,
penutup penjelasan kegiatan selanjutnya dan foto bersama 10 menit. Tetapi agenda atau skenario pembelajaran ini Bapak ini sifatnya fleksibel, ada nanti yang kurang, ada yang ditambahkan, tergantung nanti dari proses yang kita lakukan, sehingga nanti kita tetap disiplin waktu, memulai dan mengakhiri tepat waktu. Tadi kita memulainya tepat pada pukul 15.00 dengan alokasi waktu 3 jam pembelajaran. Artinya kita akan nanti selesai pada pukul 17:15 insya Allah. Oke, next. Nah, baik Ibu Bapak, untuk keberkahan kegiatan kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Doa akan dipandu oleh ketua kelas kita. Silakan Bapak Muhammad Adil. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun seraya berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afiin, amahu wa yukafi'i mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan rukul ini, ya Allah. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan rukul ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalatu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Adil sudah memandu doa kita pada siang hari ini. Baik Ibu Bapak sekalian, kita ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi ini menjadi kerangka acuan kita, apa yang akan kita hasilkan untuk proses pembelajaran di rukul sesi 2 ini, yaitu calon guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Jadi nanti Ibu Bapak akan melahirkan satu visi ya. Visi ini nantinya betul-betul dapat diukur, jelas, dan dimensi atau elemen pada profil pelajar Pancasila itu walaupun tidak tercantum kata itu, kalimat itu, tetapi tergambarkan bahwa itulah yang akan Ibu hasilkan. Jadi betul-betul dapat terukur. Baik Ibu Bapak sekalian, kita untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu sehingga dapat mencairkan suasana kita pada siang hari ini. Nah, untuk ice breaking ini saya meminta tadi kesediaan Ibu Sahriani untuk memandu kegiatan ice breaking kita. Berikutnya nanti akan di rolling ya. Setiap CGP akan memberikan ice breaking sehingga dapat menghibur teman-teman sekalian. Baik, silakan Ibu Sahriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baik teman-teman sekalian, jadi hari ini saya akan memimpin ice breaking kita di Rukol. Jadi sekarang teman-teman bisa menyiapkan kertas selembar dulu. Iya, silahkan menyiapkan kertas selembar, bisa spidol, pakai spidol, bisa juga pakai pulpen.
Bagaimana? Sudah siap semua kertasnya? Coba dinaikkan. Sudah. Sudah? Oke, jadi saya instruksikan saja. Silahkan teman-teman membuat gambar sebuah bentuk, bisa geometris, bisa berupa huruf, bisa juga berupa angka. Jadi pilih salah satunya yang Bapak Ibu sukai. Ukurannya bebas, posisinya juga bebas. Iya. Jadi saya kasih waktu 11 detik. Bisa geometris, bisa juga berupa angka, bisa juga berupa huruf. Bagaimana teman-teman? Selesai? Kalau sudah selesai, silahkan diangkat gambarnya. Sudah semua? Iya. Kemudian instruksi selanjutnya, jadi gambarnya Bapak Ibu jangan diganti ya, jangan ada yang ganti. Instruksi selanjutnya, silahkan Bapak dan Ibu mengembangkan gambar tersebut menjadi gambar makhluk hidup. Iya, silahkan Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit. Jadi gambarnya jangan diganti ya. Sudah? Kalau sudah, silahkan angkat kertasnya, diperlihatkan. Sudah? Sudah semua teman-teman? Naikkan semua gambarnya. Sudah. Ya, nah sekarang saya mulai dari yang pertama selesai tadi, Ibu Erwana, silahkan menjelaskan gambarnya. Kemudian setelah menjelaskan gambarnya, silahkan nanti menunjuk teman yang lain sampai selesai. Bisa, Bu? Ya, terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Tadi saya menggambar nomor 2. Dan setelah diinstruksi untuk membentuk suatu mengembangkannya, akhirnya gambar saya menjadi seekor itik. Kenapa saya menggambar seekor itik? Karena saya senang makan yang sepelekuk. Oke, makasih Bu Ana. Silahkan ditunjuk teman yang lain, Bu. Ya, yang nomor Ibu Haji Armida. Ibu Haji Armida. Terima kasih. Saya itu tidak tahu menggambar. Saya juga tadi menggambar 3 tapi berubah menjadi bebek atau apa. Tidak tahu apa. Rencananya saya mau gambar bebek tapi tidak berbentuk. Kenapa saya gambar bisa diperlihatkan bebek? Gambarnya, Bu. Ya. Bisa diperlihatkan gambarnya. Tidak bisa bentuk apa itu tadi. Bentuk bebek mau saya gambar tapi berbentuk ular-ular. Masya Allah. Kenapa saya menggambar bebek? Ya mungkin sama tadi Ibu Wana, tapi saya mengibaratkan bebek itu punya impian yang bisa terbang juga seperti burung. Ya makasih. Oke, saya kasih Pak Mama Adil. Astagfirullah. Neng. Oke,
Terima kasih Bu, karena saya ditunjuk. Jadi begini, saya tadi menuliskan angka 4 karena alasan angka 4 ini, saya dari kecil memang suka angka 4. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi memang saya suka angka 4. Kemudian Ibu tadi disuruh saya akan dikembangkan menjadi hewan apa. Tapi saya tidak tahu bilang mau digambar menjadi hewan apa ini, jadi otomatis dalam pikiran saya cuma menggambar kelinci yang sedang memegang angka 4. Itu saja Ibu. Terima kasih. Silahkan Jadi Pak, ditunjuk. saya tunjuk dari teman-teman yaitu Bu Sri Uli. Terima kasih. Saya tadi awalnya menggambar ini bisa lingkaran, bisa huruf O, bisa juga angka 0. Terus saat disuruh membuat jadi makhluk hidup, saya gambar ini mungkin kucing ya. Saya cuma terpikirkan kucing karena sekarang saya punya anak usia toddler yang selalu mau disuruh gambarkan hewan-hewan. Yang saya tahu itu cuma gambar bebek dan kucing. Terima kasih. Saya tunjuk Ibu Selvi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kebetulan di awal-awal tadi saya kurang mendengar instruksi dari Ibu Saharia. Mohon maaf karena mungkin jaringan saya juga bermasalah di sini. Tapi melihat teman-teman tadi yang sudah memperlihatkan gambarnya, saya mencoba mencerna bahwa tadi instruksi pertama kita diminta untuk menuliskan sebuah angka yang disukai. Kemudian kita membentuk angka tersebut menjadi sebuah gambar. Jadi di sini tadi kelihatan Ibu. Tidak kedengaran suara aku Bu? Ayo, Tidak kelihatan Bu gambarnya. Ada efeknya. Kasih mundur-mundur sedikit. Di belakangnya Ki. Iya. Enggak tuh, lihat aja. Enggak kelihatan Bu. Kayaknya karena gambarku Ya. tidak bagus, makanya tidak. Oke. Di belakang Ki. Oh, di gambar belakang. kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Tadi kebetulan saya menggambar angka 1. Gambar kupu-kupu. Ya, gambar kupu-kupu. Kemudian saya bentuk menjadi kupu-kupu. Alasan ya Bu, minta alasan kenapa gambar. Iya. Ya, alasannya mungkin karena menurut saya daur hidup kupu-kupu itu tidak langsung seperti kupu-kupu yang cantik seperti sekarang mungkin. Dia juga pernah jadi dari telur, ulat, kepompong sampai dia bisa menjadi kupu-kupu yang disukai banyak orang. Jadi kita bisa belajar dari daur hidup kupu-kupu ini bahwa semua yang kita peroleh itu sudah pasti melalui banyak hal. Kita tidak bisa berada di atas ketika kita tidak pernah mengalami yang namanya proses yang tentunya berliku-liku sehingga kita bisa sampai seperti sekarang. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, luar biasa Bu. Silahkan dilanjut. Saya Ibu Dewi. Silahkan Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan tadi instruksinya bikin huruf atau angka. Kebetulan saya bikin huruf A. Huruf A ini saya pilih karena kan huruf A berada di awal dan biasa pada alfabet dia awal. Kemudian disuruh menggambar hewan dari huruf A ini. Kebetulan di kepala saya tidak ada terlintas hewan apa yang bisa saya gambar sehingga anak saya tadi menonton SpongeBob, saya pikir bintang laut, Patrick. Ini saya jadikan bintang. Kenapa?
kenapa bintang, setahu saya bintang laut itu bisa bertahan hidupnya bisa sampai 30 tahun untuk bintang laut. Jadi saya berharap semoga kita semua di sini bisa tetap menjaga kesehatan dan tetap bertahan di pendidikan Angkatan 11, calon guru penggerak Angkatan 11. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Bu, luar biasa. Silahkan lanjut Bu. Ibu selanjutnya, Ibu Eka sudahkah? Belum. Eka. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi itu saya menggambar angka 29. Kenapa angka 29? Karena itu tanggal kelahiran saya 290292. Jadi saya terlalu suka sama angka 2 dan 9. Karena ini angka yang spesial. Nah, terus tadi saya bingung mau menggambar apa dari angka 29 ini. Akhirnya saya menggambar sebuah tikus. Seekor tikus. Jadi sedikit cerita tentang tikus. Jadi tikus ini beberapa akhir bulan ini mengganggu saya karena di kamar saya beberapa hari ini ada tikus. Jadi saya pasang jebakan untuk tikus. Jadi saya kurang senang dengan ini tikus. Terima kasih. Lanjut Bu Eka, siapa lagi yang ditunjuk? Siapa lagi yang belum? Karena tadi sempat terlempar. Belum. Ibu Sri Uli? Sudah. Oh, sudah. Ibu Asira. Terima kasih. Kalau saya kelihatan. Kelihatan ya? Apa? Kupu-kupu, Bu. Kupu-kupu juga. Lama-lama. Kupu-kupu ya. Karena tadi saya ini bisa jadi nomor 1 juga, bisa jadi juga I, awalan huruf dari nama saya, nama panggilan saya. Jadi sama seperti tadi Adinda Selvi, kupu-kupu itu melalui beberapa proses tahapan daur hidup. Sehingga pertamanya kupu-kupu itu jelek ya tampangnya, tapi pada saat dia berkamuflase menjadi sesudah menjadi kepompong, dia keluar, dia akan membentuk aslinya, apa aslinya ternyata cantik. Nah begitulah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Adinda Selvi. Sama ya. Terima kasih. Sudah semua Bapak Ibu? Ibu Fitri? Sudah? Oh iya. Silakan Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tadi menggambar huruf F. Tidak kelihatan F. Kemudian sesuai instruksi tadi, F ini saya ubah menjadi gambar pohon. Karena tadi bilang gambar makhluk hidup. Di sini saya ubah menjadi gambar pohon karena pohon ini melindungi kita di saat kena matahari yang cerah, atau bisa juga bisa berlindung saat hujan. Jadi di sini pohon ini sebagai pelindung, dan saya berharap semoga selama mengikuti PGP ini kita semua mendapat perlindungan dari Allah. Terima kasih. Oke, jadi sudah selesai semua ya Bapak Ibu? Suara saya kedengaran? Ya. Terdengar, Bu. Oh iya. Jadi tujuan ice breaking kita tadi ini itu melatih kita untuk bernalar kritis. Ya, jadi tadi instruksinya membuat bisa geometris, bisa huruf, bisa angka, kemudian kita kembangkan menjadi makhluk hidup. Disitulah kita bisa bernalar kritis secepat mungkin gambar apa nih yang bisa kita buat atau kembangkan melalui huruf tadi atau angka yang kita buat tadi.
Ya, mungkin seperti itu tujuan dari ice breaking kita hari ini. Jadi saya kembalikan ke Ibu Fasil. Terima kasih banyak Bu Saryani, luar biasa. Kita beri aplaus teman-teman untuk Bu Saryani sudah memandu kegiatan ice breaking kita. Jadi nanti untuk kegiatan ice breaking kita akan lakukan secara rolling ya. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, mungkin slide berikutnya Tabe. Slide sebelumnya. Ya, kembali ke slide sebelumnya. Setelah pembukaan tadi. Ya. Setelah tujuan. Ya, langsung ya. Ya, baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke alur atau tahap presentasi, kita lakukan kesepakatan belajar dulu. Jadi, kesepakatan belajarnya seperti kemarin, mungkin saja ada revisi atau ada penambahan, atau mungkin ada pengurangan yang akan Ibu Bapak lakukan, mengingat durasi atau waktu pelaksanaan rukul kita ini berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau kemarin kita lakukan pada pukul 14, untuk sesi 2 ini kita lakukan pada pukul 15. Mungkin ada tambahan-tambahan. Nah, yang pertama, Ibu Bapak kita harapkan berpikiran terbuka dalam sesi presentasi nanti. Jadi siapapun berhak mengeluarkan pendapat. Jadi ini ajang untuk kita belajar bersama ya. Jadi silakan Ibu Bapak manfaatkan untuk menjadikan ini sebagai wadah untuk melatih kecakapan diri, khususnya dalam public speaking kita, juga melatih kemampuan kita memberikan umpan balik pada teman-teman. Nah, jadi siapapun berhak untuk memberikan pendapat. Lalu kemudian hadir secara penuh, Ibu Bapak silakan menyalakan kamera sebagai bukti bahwa Ibu Bapak dalam posisi hadir. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan karena jaringan atau ada kendala teknis, silakan Ibu Bapak menyampaikan alasannya di kolom chat. Lalu berikutnya kita akan mencoba untuk mendisiplinkan waktu. Kita tadi masuk sesuai dengan kesepakatan dan insya Allah akan selesai sesuai waktu juga yang telah kita sepakati bersama. Terus berikutnya Ibu Bapak, adakah di antara kesepakatan belajar ini yang mungkin ingin Ibu Bapak revisi, khususnya 6 poin yang kemarin itu? Apakah misalnya Ibu Bapak memerlukan jeda waktu 15 menit untuk sholat, ataukah kita selesaikan langsung? Jadi pada pukul 17 lewat 15 menit selesai, barulah kita sholat, ataukah mungkin Ibu Bapak meminta ruang, mungkin pada pukul 16 kita jedanya 15 menit, tetapi nanti setelah artinya kalau kita berikan waktu jeda akan ada penambahan 15 menit lagi. Jadi waktunya mungkin kita harusnya selesai pada 15 akan diundur atau selesai pukul 17.30. Bagaimana Ibu Bapak? Ada masukan? Kalau saya Bu, lanjut saja, nanti selesai baru sholat. Ya lanjut saja Bu, nanti selesai baru sholat. Oke, berarti kesepakatannya masih tetap seperti kemarin ya Ibu Bapak ya? Iya Bu. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Kalau demikian kita masuk sesi inti, yaitu presentasi hasil diskusi yang telah kita lakukan pada rukul sesi 1 kemarin. Nah, ini instruksinya. Untuk presentasi yang pertama adalah masing-masing kelompok melakukan presentasi satu visi bersama, yaitu rumusan prakarsa perubahan dan rencana prakarsa perubahan dengan menggunakan kerangka Bagja. Lalu kelompok lainnya nanti akan memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif terhadap pemaparan kelompok. Setiap kelompok memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Perhatikan rubrik penilaian yang ada di LMS, lalu kemudian melakukan revisi, lalu kemudian diunggah di LMS dan diunggah sebelum due date yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk instruksi ini apakah ada yang ingin dipertanyakan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas tolong ditekan jempolnya ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, kalau begitu kita akan memulai tahap presentasi. Silakan nanti teman-teman mungkin sudah berkoordinasi dengan teman-temannya, teman kelompok masing-masing, siapa yang menjadi penyanggah, siapa yang menjadi presenter, siapa yang menjadi
penanggap dan sebagainya, moderator dan sebagainya. Silakan manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Baik, kalau kita langsung mulai presentasinya. Kalau kemarin-kemarin ya selalu kelompok satu yang mendapat giliran, walaupun kita menggunakan well of names, walaupun kita menggunakan aplikasi acak, tetapi kelompok satu yang selalu tampil di awal. Untuk itu mungkin kita beri kesempatan pertama kepada kelompok 2 yang akan tampil pertama pada sesi presentasi ini. Setuju? Oke, sudah ada jempol dari kelompok 2 sepertinya. Baik Ibu Bapak, saya untuk efisiensi waktu, saya persilakan moderator dari kelompok 2 untuk menyajikan presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur wabarakatuh. Terima kasih. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih sempat hadir di ruang kolaborasi ini. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi contoh teladan yang baik. Baiklah Bapak, Ibu-ibu yang ada di ruang diskusi ini, untuk mengefisienkan waktu, saya perkenalkan dulu rekan saya yang sebagai presenter, saya sendiri yang memberi tanggapan serta mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, Ibu Sri Uli Syariah. Yang ketiga penanya Ibu Syahriani, yang ketiga penjawab Ibu Ekawati, yang seterusnya nutulensi Ibu Irwana Munawir. Baiklah, mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, saya punya satu pantun. Duduk santai menonton televisi sambil makan ubi goreng, pakai sambal terasi. Makanya jangan banyak-banyak ya, cukup 3. Bapak Ibu CKP hebat, hari ini kita masuk di ruang kolaborasi dan akan berdiskusi tentang visi guru penggerak di modul 1.3. Baiklah, saya persilakan kepada rekan saya, Ibu Sri Uli Syariah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya mempresentasikan kami di ruang kolaborasi tentang visi guru penggerak. Jadi kelompok kami terdiri dari Ibu Armida, Bu Syahriani, saya sendiri Bu Sri Uli Syariah, Ibu Irwana Munawar, dan Ibu Ekawati. Nah, di sini kami akan membahas tentang satu visi guru penggerak, satu kalimat pernyataan prakarsa, dan satu kanvas bagjanya. Jadi, visi guru penggerak yang kelompok kami sepakati yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kami mulai dari alur atapnya, kenapa untuk merumuskan visi ini. Pertama kami lihat asetnya. Asetnya itu ada kepeduliannya pihak sekolah dan dukungan orang tua juga untuk perkembangan karakter peserta didik. Tantangannya itu pengaruh lingkungan dan dampak negatifnya modernisasi seperti handphone, televisi, gadget, dan lain-lain. Aksinya kami mencoba untuk membuat kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Pembelajarannya diharapkan dari kegiatan ini peserta didik bisa memahami pentingnya memiliki karakter yang baik sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahannya, kami berusaha menumbuhkan karakter peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif. Tahapan bagjanya yaitu dimulai dari membuat pertanyaan, mengapa kita harus menumbuhkan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila?
tindakannya yang akan kami lakukan itu berdiskusi dulu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang karakter-karakter peserta didik yang sesuai profil pelajar Pancasila. Setelah itu, kami juga akan mencari informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Tahap bakja yang kedua yaitu mengambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana kondisi lingkungan peserta didik di luar sekolah? Jadi tindakannya itu kami akan berdiskusi dulu dengan orang tua atau tokoh masyarakat tentang kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter peserta didik saat berada di luar sekolah. Lalu pertanyaannya yang kedua, pengalaman apa yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan karakter peserta didik? Tindakannya, kami bisa menggali informasi dengan rekan sejawat baik di sekolah, di forum KKG atau MGMP, maupun di komunitas-komunitas praktisi tentang contoh nyata yang berhasil menumbuhkan karakter peserta didik. Tahapan bagja yang ketiga yaitu menggali mimpi. Pertanyaannya, kebiasaan apa yang akan terwujud jika peserta didik memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakannya itu kita bisa membuat poster-poster dengan tema kebiasaan-kebiasaan positif di sudut-sudut kelas dan sekolah yang mudah dijangkau atau terlihat oleh peserta didik, yang ini akan juga menjadi penuntun bagi peserta didik. Selanjutnya, bagaimana perasaan seluruh warga sekolah ketika karakter peserta didik ini sesuai profil pelajar Pancasila? Nah, tindakannya itu kita bisa berdialog dengan peserta didik tentang karakter sesuai profil pelajar Pancasila dan manfaatnya setiap awal pembelajaran. Jadi, setiap awal pembelajaran kita diskusi, bertanya-tanya dengan peserta didik bagaimana perasaannya, bagaimana manfaatnya, dan sebagainya. Selanjutnya tahapan bagja, jabarkan rencana. Jadi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila secara berkelanjutan. Nah, tindakannya kita bisa mulai dari melakukan pembiasaan positif di lingkungan sekolah, seperti misalnya membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya kita juga selalu menyelipkan atau menerapkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila di setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita juga membuat daftar capaian dan buku kasus mengenai perilaku atau karakter peserta didik yang dievaluasi secara rutin oleh setiap wali kelas. Tahapan bagja selanjutnya yaitu kita atur eksekusi. Apa hal pertama yang harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Tindakannya itu kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun pembagian tugas dalam memantau kegiatan. Jadi di sini sangat diperlukan kolaborasi. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam menumbuhkan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, serta orang tua untuk memantau peserta didik di rumah. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga agar kegiatan ini berkelanjutan? Tentu kita harus melakukan refleksi dan evaluasi setiap saat. Demikian presentasi saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Ibu yang telah tadi mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami mempersilahkan 2 orang dulu penanya dari kelompok 2. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya untuk pertama? Oh ya, saya persilakan kepada Ibu Selvi. Silakan, Bu. Tabe mic tak, Dek. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih terkait presentasinya tadi yang sangat luar biasa. Di sini tadi
visi yang diambil itu adalah terwujudnya siswa yang berkarakter sesuai pelajar Pancasila. Jadi mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja yang ingin saya tanyakan di sini terkait pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Tadi salah satunya yang dipaparkan adalah yang 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, di sini hal apa yang harus dilakukan guru atau tindakan apa saja yang tepat yang harus dilakukan guru sehingga pembiasaan-pembiasaan yang biasanya dilakukan oleh guru di sekolah bisa bisa dibiasakan juga dilakukan oleh siswa di rumah, mengingat mengingat siswa lebih banyak berada di rumah dibanding di sekolah yang tentunya lingkungan mereka berada itu sangat berpengaruh terkait karakter murid kita sendiri. Baik itu dari lingkungan rumahnya, keluarga maupun pergaulannya yang tentunya bisa kita pahami bahwa tidak semua orang tua itu bisa memantau setiap saat terkait pergaulan siswa. Contohnya saja penggunaan kata iko di kelas. Biasanya anak-anak itu membiasakan bahwa kata iko itu termasuk kata yang biasa mereka dengar, sehingga kadang kita tegur dan mengatakan bahwa kata tersebut kurang baik atau kurang tepat dilakukan. Terkadang dia jawab, kenapa ibu di rumah orang tua mama aku juga bilang iko, tidak apa-apa Jita. Maksudnya selalu dia balas dengan pengalaman yang mereka hadapi di rumah. Jadi begitu saja yang mungkin saya sampaikan terkait tindakan yang harus dilakukan kita sebagai guru. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Selvi. Tadi Ibu Selvi menanyakan tentang hal apa yang harus dilakukan seorang guru agar pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah itu bisa berdampak juga di rumah. Ya, karena di rumah itu banyak pengaruh-pengaruh dari luar ya. Ya, mungkin seperti itu inti dari pertanyaannya. Mungkin ada dari rekan kelompok saya yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Selvi. Ada rekan saya yang bisa menjawab dari pertanyaan dari Ibu Selvi? Oh ya, kami persilakan kepada Ibu Irwana. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, tadi pertanyaannya Bu Selvi, hal apa yang harus dilakukan agar pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah bisa juga dilakukan di rumah? Menurut saya Bu, yang pertama yaitu kita melakukan kolaborasi dengan orang tua atau komunikasi langsung dengan orang tua untuk penanaman pembiasaan di rumah, karena pembangunan karakter anak itu merupakan salah satu tanggung jawab penting yang dimiliki oleh orang tua. Orang tua itu merupakan sebagai fitur penting dalam proses tumbuh kembangnya anak. Orang tua juga secara aktif dapat memantau perkembangan perilaku anak mereka melalui, misalnya kita sebagai guru bisa memberikan buku kegiatan siswa yang sudah disiapkan pihak sekolah. Contohnya, misalnya anak-anak diwajibkan untuk melaksanakan misalnya sholat 5 waktu, kita menyuruh membuat buku pantau dengan cara setelah selesai melaksanakan kelima sholat 5 waktu itu, orang tua disuruh tanda tangan apakah betul dia melakukannya atau tidak. Sekian dari saya Bu, cukup dari di sini untuk penjelasan. Siapa tahu dari ada teman untuk menambahkan. Terima kasih Bu atas tadi jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada rekan saya. Oh ya, ada Ibu Kawati. Silakan Bu untuk menambahkan tadi pertanyaan dari Bu Selvi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait di mana tadi hal apa yang harus dilakukan agar pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah bisa diterapkan juga oleh murid di rumah. Nah, terkait dari hal itu untuk menerapkan budaya positif di sekolah juga itu kita sebagai pendidik atau guru perlu menanamkan karakter kepada murid kita. Siswa
juga harus diajarkan di mana nilai-nilai seperti kejujuran, bertanggung jawab, kerjasama, serta rasa empati terhadap teman. Nah, terkait bagaimana juga kita menanamkan karakter-karakter, bagaimana cara kita harus juga berkolaborasi dengan orang tua di rumah untuk memantau anaknya di rumah, karena kita kan di sekolah hanya beberapa jam saja, jadi kita perlu juga berkolaborasi dengan orang tua di rumah terkait penanaman nilai-nilai atau karakter terhadap siswa atau murid kita. Nah, diharapkan juga siswa ini apalagi namanya akan lebih baik menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, menjadi masyarakat yang berkontribusi secara positif. Jadi kita harus itu dapat membentuk karakter dasar yang kuat. Misalnya dari hal-hal kecil, kita mengajarkan salam. Terus ketika kita mengajarkan juga kepada murid kita untuk ketika pulang nanti di rumahnya atau sesampainya di rumahnya, biasakan ucapkan salam dulu ketika sampai di rumah. Jadi dari hal-hal kecil saja dulu kita ajarkan kepada anak didik kita. Begitu itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu atas tambahan dari tadi jawaban dari Ibu Erwana. Mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Selvi. Ibu Eka. Silakan Dek, bagaimana tadi dari jawaban dari rekan-rekan saya. Ya, Kak, saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi yang bisa saya tarik tadi dari jawaban dari Ibu Erwana dan Ibu Ekawati, yaitu terkait kerjasama yang baik yang harus dibangun antara guru dan orang tua. Jadi karakter anak didik itu bisa berkembang ke arah yang positif sesuai dengan apa yang diharapkan ketika guru maupun orang tua bisa bekerja sama dengan baik, baik itu terkait penggunaan yang buku tadi yang dikatakan oleh Ibu Erwana, yaitu misalnya yang sholat 5 waktu itu yang ditandatangani oleh orang tua. Jadi secara tidak langsung juga orang tua membantu mengontrol bagaimana sikap peserta didik ketika berada di rumah. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Terima kasih atas tadi Ibu Selvi sudah menerima jawaban dari kelompok kami. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Ya, saya persilakan kepada Ibu siapa? Penanya kedua. Ya, Ibu Suryani. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tabe Bu, bisa digeser ke slide selanjutnya mengenai kalimat pernyataan prakarsa perubahan. Ya. Di sini pernyataan prakarsa perubahan dari kelompok Ibu, yakni menumbuhkan karakter peserta didik melalui kegiatan pembiasaan positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa karakter anak itu telah terbentuk di lingkungan, khususnya di lingkungan keluarga. Artinya lingkungan keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang memiliki karakter yang sulit diubah, dalam hal ini karakter yang kurang baik ya? Sebagaimana kita tahu karakter itu kan telah terbentuk di lingkungan keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Suryani. Bagaimana ada dari rekan kelompok saya? Pertanyaannya saya ulangi ya. Tadi Ibu Suryani mengatakan bagaimana Ibu menghadapi siswa yang memiliki karakter yang sulit diubah, misalnya yang kurang baik, sebagaimana kita tahu karakter itu sudah terbentuk di lingkungan keluarga sebelumnya. Mungkin itu seperti itu pertanyaan dari inti dari pertanyaan Ibu Suryani tadi. Oh ya, saya persilakan kepada Ibu Syahriani dari kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Suryani. Kepada Ibu dengan hormat dipersilakan.
Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Suryani. Jadi saya langsung saja. Jadi sebagai seorang guru itu memang kita biasa menghadapi karakter siswa yang kurang baik, dan itu merupakan suatu tantangan besar bagi kita karena memang karakter siswa itu pertamanya terbentuk oleh lingkungan keluarga. Iya. Setelah itu siswa baru memasuki lingkungan sekolah atau bangku sekolah. Tapi sebagai guru kita bisa membantu mereka untuk merubah karakter tersebut menjadi lebih baik. Bagaimana caranya? Mungkin kita lihat dulu atau kita memahami akar masalahnya dulu. Iya, akar masalahnya mungkin kita bisa melakukan observasi bagaimana cara kita mengamati perilaku siswa secara menyeluruh, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita cari tahu apa pemicunya. Kenapa siswa kita itu berperilaku secara negatif misalnya. Kemudian setelah itu kita bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Ya, kita harus menjalin komunikasi terbuka kepada orang tua tersebut. Kita perlu juga melihat latar belakang keluarganya, bagaimana pola asuhnya di keluarga tersebut, dan kebiasaan-kebiasaan apa yang biasa dia lakukan di lingkungan rumahnya. Nah, setelah itu kita bisa memahami latar belakang budayanya. Iya. Kemudian kita juga perlu membangun hubungan yang positif. Iya, membangun hubungan yang positif. Bagaimana kita membina hubungan saling percaya, memberikan perhatian atau penghargaan kepada siswa kita, memberikan pujian, kemudian bisa juga menetapkan batasan atau konsekuensi yang jelas supaya siswa tersebut bisa menerapkan aturan. Iya, menerapkan aturan. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Untuk tadi yang pertanyaan dari Ibu Suryani, ya sesuai dengan tadi yang telah dijelaskan oleh rekan saya bahwa karakter siswa itu memang dibentuk dari rumah dulu. Kemudian kitalah guru ini yang akan membentuknya kembali di sekolah. Sehingga di sekolah itu kita harus memiliki yang namanya pendisiplinan dengan cara negatif. Kita ini seorang guru harus menghindari yang namanya pendisiplinan dengan cara negatif. Misalnya kita jangan membentak siswa, apalagi sampai misalnya mencubit, memukul. Berawal dari kita yang memiliki karakter yang baik di sekolah, maka tentunya siswa akan mencontoh apa yang kita lakukan di sekolah. Misalnya kita bertutur kata yang sopan, tentunya siswa kita juga akan mencontoh karena kita adalah orang tua yang kedua di sekolah. Mungkin itu bisa sempat saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Suryani. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Terima kasih atas jawabannya Bu. Jadi ada hal yang bisa saya tarik dari jawaban Ibu, yakni merubah karakter siswa itu terlebih dahulu kita harus memahami akar masalah atau latar belakang siswa tersebut. Yang tentunya di sini tentu kita harus saling menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, serta kita sebagai pendidik bisa mungkin menjadi teladan atau memberikan contoh perilaku yang bisa ditiru oleh siswa kita. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, mungkin sudah 2 penanya, waktunya sudah mungkin cukup. Baiklah, saya atau ada rekan saya mau menyimpulkan dari tadi jawaban-jawaban dari teman yang lain. Oh ya, baiklah kalau ya saya akan menyimpulkan kegiatan.
Oh ya, ada Ibu Irwana. Ya, silakan Ibu untuk menyimpulkan kegiatan kita pada sore hari ini. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan, masih waktunya masih agak lama kok. Mulai 1-2 orang. Oh iya Bu. Oh ya, sempat masih ada teman yang ingin bertanya, saya kasih waktu dulu untuk 1 orang dulu ya kita. Nanti kalau masih ada waktunya kita lanjut lagi. Oh ya, silakan siapa Bu yang mau bertanya dari kelompok 2. Sudah jelas semua mungkin. Oh ya, ada Pak Muhammad Adil. Ya, Kak, saya persilakan kepada Bapak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk mendengarkan pertanyaan dari saya. Jadi sedikit saja pertanyaan dari saya. Saya tadi melihat dari alur Bagja ada sedikit di situ tindakan yang sempat saya baca, yaitu membuat poster-poster pembiasaan. Ya, membuat poster-poster dengan tema kebiasaan positif di sudut kelas. Nah, dari pertanyaan ini, dari tindakan ini, pertanyaan saya, apakah dengan poster-poster dengan tema kebiasaan positif di sudut kelas itu bisa menjadi tindakan untuk anak-anak supaya lebih berkarakter lagi, karena biasanya anak-anak itu hanya melihat-lihat saja. Nah, oh itu cuma gambar, oh itu cuma tulisan, seperti itu saja Ibu. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan tadi dari Pak Muhammad Adil, apakah dengan poster yang telah dipajang di sudut-sudut kelas itu, apakah bisa menjadi tindakan atau penentu karakter buat anak-anak kita, bisa mencontohnya? Mungkin seperti itu ya Pak. Oh ya, mungkin saya berikan kepada Ibu Sri Ulisaria dulu. Ya, kepada Ibu dengan hormat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja. Dengan poster-poster ini, tentu itu harapan kita bersama ya Pak. Semoga poster-poster ini menjadi penuntun, menjadi pengingat. Misalnya ketika kita menempelkan, sudahkah kamu berterima kasih hari ini, atau apakah kamu sudah mengapresiasi temanmu yang menolong. Nah, itu kan secara tidak langsung juga akan mengingatkan siswa, oh tadi saya ditolong sama ini, lupa Kak, terima kasih. Pergi dulu deh, terima kasih sama ini. Itu harapan kita bersama Pak. Tapi untuk memastikan, mungkin itu di luar kendali kita ya, tapi poster-poster ini kita sama-sama harapkan menjadi penuntun, menjadi pengingat. Jadi di setiap saat murid-murid ini selalu mengingat untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif di kesehariannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada Ibu Ekawati untuk menambahkan tadi. Ya, silakan Ibu Eka. Ya, terima kasih Bu Armida atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit saya tambahkan masalah poster. Mungkin dari saya, kalau poster itu mungkin berpengaruh ya untuk bagaimana kita menerapkan karakter pada peserta didik, di mana sekarang itu pengaruh gambar-gambar itu sangat luar biasa terhadap peserta didik kita, di mana juga misalnya pada gambar di HP, gambar di apalagi namanya
iklan-iklan atau video-video itu sangat luar biasa pengaruhnya ya untuk anak-anak kita. Nah, di mana di sini poster-poster yang di sekolah menurut saya itu juga mungkin akan berpengaruh terhadap apalagi namanya menumbuhkan karakter peserta didik. Nah, di mana ketika dia mungkin lupa membuang ada poster buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ketika dia mungkin lupa atau tidak sengaja membuang sampah, nah ketika dia membaca hal tersebut mungkin ada kesadaran tersendiri dalam dirinya bilang, oh ternyata kita harus membuang sampah pada tempatnya. Begitu Ibu dari saya. Jadi poster-poster itu mungkin sangat-sangat berpengaruh untuk penanaman karakter siswa kita di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin masih saya bisa ada teman yang mau menambahkan lagi supaya lebih menguatkan pertanyaan dari Pak Adil ya. Saya persilakan kepada Ibu Syahriani. Silakan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari teman-teman sekalian. Jadi poster itu memang ada merupakan bisa menjadi penuntun. Iya, jadi poster-poster yang kita pajang di dalam kelas atau di luar kelas itu bisa menjadi penuntun bagi siswa kita untuk menerapkan kebiasaan positif. Alasannya dengan melihat poster tersebut siswa kita itu bisa meningkatkan kesadarannya. Iya, meningkatkan kesadarannya. Kemudian juga bisa memberikan motivasi kepada siswa kita dan juga merupakan sebagai pengingat bagi siswa kita. Mungkin itu Bu sedikit dari saya. Terima kasih. Makasih Bu. Oh ya, masih ada Ibu Irwana untuk menambahkan. Silakan Ibu untuk lebih menguatkan. Ya, silakan. Terima kasih Bu Aji atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga hanya menambahkan sedikit karena sudah dua teman yang menjelaskan tentang poster. Di sini kalau menurut saya juga itu poster bisa membentuk dengan melihat gambar juga bisa terbentuk karakter peserta didik. Contohnya di kelas saya, kebetulan saya mengajar di kelas 2, saya sudah pajang poster tentang Said No Tombule. Jadi itu anak kelas 2 kan biasanya kalau melihat gambar pasti ada ketertarikan dan ingin melihat dan bertanya, bilang Bu apa ini? Jadi disitulah kita sudah bisa menjelaskan misalnya ini contohnya tidak boleh berkelahi dengan teman, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, tidak boleh mengejek anak-anak. Jadi dengan melihat poster itu misalnya dia berpindah ke kelas lain, pasti dia sudah mengingat bahwa oh ini kita dilarang begini. Karena tadi kan sudah dijelaskan misalnya di kelas 2, kalau misalnya berpindah lagi ke kelas lain, pasti melihat poster itu pasti sudah teringat di benaknya bahwa oh kalau melihat gambar ini kita dilarang berbuat begini. Ya, terima kasih Pak, hanya itu yang saya bisa tambahkan sedikit. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih ibu-ibu atas semua tadi jawaban yang begitu beragam ya, menyatukan bahwa memang poster itu sangat penting untuk anak-anak kita karena dengan melihat gambar tersebut maka anak-anak akan berusaha untuk mengikuti sesuai dengan gambar tersebut karena mungkin gambar-gambarnya menarik ya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Muhammad Adil. Bagaimana Pak atas jawaban dari rekan-rekan kami? Silakan Pak. Ya, terima kasih atas jawaban teman-teman. Jadi di sini dari beberapa jawaban yang sempat tadi, intinya di sini ya poster-poster itu akan menjadi penuntun bagi peserta didik untuk ke sifat-sifat yang positif. Ya, mungkin seperti itu dari saya, Bu. Terima kasih atas jawabannya.
Terima kasih. Makasih Pak. Mungkin sudah alhamdulillah sudah tadi ada 3 orang penanya dan kita sudah saling menukar pendapat tentang tadi visi dan yang telah diungkapkan oleh kelompok kami. Mungkin saya tutup ya untuk kegiatan dari kelompok 1 dan ada pun kesimpulan kita pada sore hari ini bahwa visi itu merupakan sebuah ibarat kitab suci adalah petunjuk arah kita untuk menuntun murid kita mencapai tujuannya, untuk meraih perubahan yang diimpikan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya, sehingga bisa menciptakan siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini tentunya harus adanya kolaborasi antara berbagai pihak, baik itu dari orang tua siswa maupun dari stakeholder yang ada di sekolah. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Armida sudah memandu diskusi untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi ya? Ya, terima kasih juga untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kelompok 2 yang sudah menyajikan presentasinya. Ya, jadi penyajiannya tadi luar biasa, banyak hal yang tadi dapat kita temukan ya di dalam diskusi. Lalu kemudian saya juga melihat teman-teman juga semuanya aktif. Jadi kita manfaatkan, jadi ini sebenarnya waktunya masih ada 1 jam lebih, 1 jam 15 menit, sehingga teman-teman nanti di kelompok berikutnya silakan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi saya melihat untuk terwujudnya visi yang disampaikan oleh kelompok 2 adalah terwujudnya siswa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita mencermati kembali ya, sebenarnya untuk visinya ini bagus sekali. Antara penekanan kata siswa berkarakter dengan profil Pancasila ini bagus sekali. Hanya saja mungkin perlu dipertimbangkan kembali untuk kelompok ini, apakah dengan menggunakan kata berkarakter itu tergambarkan apa yang Ibu Bapak ingin capai dalam visi itu. Karakter seperti apa? Jadi supaya dalam visi itu tidak menimbulkan bias atau menimbulkan pertanyaan lagi, sehingga memang perlu diperjelas visi apa yang, karakter seperti apa yang Ibu Bapak maksudkan dalam visinya. Lalu profil pelajar Pancasila, ketika misalnya karakter yang Ibu Bapak temukan itu sudah ada elemen profil pelajar Pancasila di dalamnya, walaupun itu sudah ada 1, itu artinya sudah memenuhi profil pelajar Pancasila. Jadi tidak mesti keseluruhan profil pelajar Pancasila itu masuk di dalamnya. Jadi ketika misalnya Ibu Bapak mencantumkan karakter dari profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam visinya, maka Ibu Bapak sudah tidak perlu lagi mencantumkan kata profil pelajar Pancasila di dalam visi itu, supaya betul-betul tergambarkan dan itu betul-betul jelas dan terukur kalimatnya. Karena kalau menggunakan kata profil pelajar Pancasila, dia agak sifatnya masih umum. Ini yang terjadi di pendidikan guru penggerak di angkatan-angkatan sebelumnya, Ibu Bapak. Itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang memang harus kami perbaiki di angkatan 11 ini. Dan saya yakin teman-teman banyak merujuk dari dari karya-karya sebelumnya, dan kita berharap di angkatan 11 ini ada inovasi yang lahir, ada perubahan-perubahan yang lahir, sehingga teman-teman betul-betul nanti merumuskan visi yang betul-betul bisa teman-teman capai dan betul-betul jelas arahnya. Terus yang kedua yang patut saya apresiasi untuk kalimat visi yang digunakan kelompok 2 ini adalah kata terwujudnya. Itu bagus sekali. Saya suka sekali kata, lebih memilih kata terwujudnya dibandingkan mewujudkan. Karena kata terwujudnya itu adalah sebuah proses, bisa dikatakan adalah sebuah hasil dibandingkan ketika misalnya menggunakan kata mewujudkan. Mewujudkan itu artinya masih dalam proses untuk mencapai itu.
Sedangkan kata terwujudnya artinya betul-betul tergambarkan bahwa itu impiannya, terwujudnya itu. Nah, ini yang saya suka dari pemilihan diksi atau kata dari visi yang disampaikan oleh kelompok 2. Nah, semoga nanti untuk karakter dan profil pelajar Pancasila ini nanti dipertimbangkan kembali apakah masih tetap ingin menggunakan kata itu atau mungkin ada kata yang lebih spesifik yang dapat dipilih oleh kelompok ini, kelompok 2, sehingga betul-betul visi yang dibuat ini tergambarkan secara jelas. Karena saya melihat tadi kerangkanya prakarsa perubahannya itu jelas sekali, sudah sangat jelas. Tinggal kalimat visinya yang ingin mungkin direvisi lagi sedikit ya, kelompok 2. Terima kasih, kita beri tepuk salut dan kita beri tepuk sekali lagi untuk kelompok 2. Baik, untuk efisiensi waktu Ibu Bapak kita beralih ke kelompok, kita lanjutkan ke kelompok 1. Silakan diambil alih oleh moderator kelompok 1. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya akan mulai diskusi kelompok kami ya. Pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Rahmaniar, SPD MHUM GR. Yang terhormat Ibu PP Andi Eka Purnamasari. Yang terhormat Bapak PP Pak Muhammad Irwan, serta rekan-rekan CGP Angkatan 11 semuanya yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang menjelang sore teman-teman CGP Angkatan 11 yang hadir di sesi ruang kolaborasi diskusi visi hari ini. Mari kita mulai diskusi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri moderator Asira, kemudian presenter Ibu Fitri, kemudian notulen di sini Ibu Suryani Dewi Sertika, pembuat PTT juga, kemudian anggota yang lain Pak Muhammad Adil dan Ibu Selvi sebagai penanya dan penanggap. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menyerahkan kepada Ibu Fitri untuk memaparkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 yaitu ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak. Bisa minta tolong Ibu Selvi? Bu Selvi. Jadi untuk kelompok 1 di sini beranggotakan jadi untuk pemaparan dari kelompok 1 di sini beranggotakan yaitu Ibu Asira sebagai moderator, Ibu Suryani Dewi Sartika sebagai pembuat PPT, kemudian penanggap Ibu Selvi Mandasari, kemudian saya sendiri Fitriani dan sebagai penanya Muhammad Adil. Next.
Jadi adapun materi yang akan kami presentasikan dalam kelompok 1 ini yaitu visi, pernyataan prakarsa, perubahan dan rencana Bagja. Mohon izin Ibu Irwa, Ibu siapa? Ibu Selfie yang lagi share screen. Boleh diklik itu Bu yang tanda panah seperti ini. Yang di sebelah kanan atas supaya diperbesar. Ini PDF kan? Coba ditekan ya. Oke. Silakan dilanjut, Maaf. Jadi adapun visi dari kelompok kami yaitu mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, kompeten dan berbudaya dalam etika. Dan pernyataan prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan pelajar yang berbudi pekerti melalui pembiasaan di sekolah. Di sini ada tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Di sini yang pertama kita buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, kemudian A atur eksekusi. Di sini untuk buat pertanyaan, pertanyaan di sini mengapa membangun budi pekerti murid sangat penting. Di sini tindakannya membangun budi pekerti murid itu sangat penting karena budi pekerti ini bisa membentuk karakter murid menjadi lebih baik. Ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi nilai-nilai budi pekerti yang harus dimiliki oleh murid. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana membangun budi pekerti murid? Di sini dengan mengidentifikasi pembiasaan yang dilakukan di sekolah untuk diterapkan ke murid. Kemudian ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang pertama adalah nilai-nilai budi pekerti apa saja yang perlu dibangun pada murid. Tindakannya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai budi pekerti yang harus dimiliki oleh murid. Jadi di sini kita identifikasi terlebih dahulu nilai-nilai budi pekerti yang mana yang harus dimiliki murid tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi budi pekerti murid? Di sini faktornya yaitu mencari contoh konkret kegiatan yang biasa dilakukan murid di lingkungannya dalam mewujudkan budi pekerti. Kemudian siapa yang berperan membangun budi pekerti murid? Di sini yang berperan yaitu kita menggali informasi melalui wawancara atau diskusi. Kemudian gali mimpi. Pertanyaannya di sini adalah apa saja kebiasaan baru yang akan muncul jika murid telah memahami nilai budi pekerti luhur. Di sini kebiasaannya yaitu mengajak stakeholder pendidikan untuk berkolaborasi, mensosialisasikan, menuntun dan membentuk budi pekerti bagi murid. Kemudian membiasakan murid untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti untuk pertanyaan kedua di sini, bagaimana keadaan sekolah jika pembiasaan budi pekerti telah diterapkan di sekolah? Tindakannya di sini membiasakan murid untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti seperti saling menghargai, gotong royong, berdoa bersama, disiplin, dan lain-lain. Di sini juga kita membuat checklist pembiasaan budi pekerti untuk murid. Next, untuk jabarkan rencana, pertanyaan yang pertama di sini, langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menanamkan budi pekerti dalam diri murid? Di sini langkah-langkahnya yaitu membiasakan murid untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti seperti saling menghargai,
gotong royong, berdoa bersama, disiplin, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan kedua, tindakan apa yang dapat mendukung penerapan pembiasaan nilai-nilai budi pekerti? Tindakannya yaitu kita membuat checklist pembiasaan budi pekerti untuk murid. Kemudian memberi pemahaman kepada murid mengenai budi pekerti, dicontohkan secara konsisten serta dijadikan pembiasaan. Di sini pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga pembiasaan budi pekerti murid agar dilakukan secara berkelanjutan? Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana implementasi membangun pembiasaan budi pekerti di sekolah? Tindakannya di sini adalah membiasakan murid untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti seperti saling menghargai, gotong royong, berdoa bersama, disiplin, dan lain-lain. Pertanyaan kedua yaitu siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembiasaan nilai-nilai budi pekerti. Di sini kita menyusun tim kerja dan deskripsi peran masing-masing anggota. Kepala sekolah merupakan penanggung jawab kegiatan. Guru, orang tua, serta komite sekolah merupakan orang yang terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam membangun budi pekerti murid. Di sini pertanyaan ketiga, siapa yang terlibat dalam membangun pembiasaan budi pekerti murid? Di sini sesuai dengan tadi yang pertanyaan kedua, yaitu di sini kepala sekolah merupakan penanggung jawab kegiatan. Guru, orang tua, serta komite sekolah, serta orang tua siswa juga terlibat dalam membangun pembiasaan budi pekerti murid. Next. Di sini pernyataan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tumbuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Terima kasih. Demikianlah pemaparan persentase materi untuk dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kelompok 2 yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, Ibu Sahriani, silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin bertanya, di materinya tadi Ibu itu adalah tentang budi pekerti. Berarti ada hubungannya dengan karakter dan juga kegiatan pembiasaan yang sering kita lakukan di sekolah. Nah, di bagian atur eksekusi tadi, di situ ada mengatakan di tindakannya melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak Ibu untuk memantau atau mengevaluasi efektivitas dari kegiatan pembiasaan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah? Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Sahriani yang menanyakan tentang budi pekerti dan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan nanti di sekolah.
Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita nanti memantaunya dan mengevaluasi efektivitas kegiatan pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Silakan kepada teman-teman kelompok saya, ada yang bisa memberikan tanggapannya, memberikan jawaban. Baik, kepada adik Suryani Dewi Sartika, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan tadi dari Ibu Sahriani yakni bagaimana cara memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi kelompok 2 telah membahas mengenai pendidikan karakter, kemudian kami kelompok 1 tentang budi pekerti, di mana budi pekerti inilah yang menjadi produk dari pendidikan karakter tersebut. Nah, bagaimana cara memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan pembiasaan? Yang pertama kan terlebih dahulu kita menetapkan tujuan, artinya kita memastikan tujuannya jelas, sikap apa atau budi pekerti apa yang ingin kita tanamkan ke siswa, misalnya sikap hormat, jujur, tanggung jawab, atau sopan santun. Nah, kita telah menentukan tujuan nilai budi pekerti yang ingin ditanamkan kepada siswa. Tentunya kita sudah ada indikator. Nah, indikator inilah yang kita gunakan untuk melihat efektivitas pembiasaan yang telah kita lakukan. Seperti kita mengobservasi sikap peserta didik kita. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat tingkah laku siswa kita sebelum dan sesudah penerapan pembiasaan tersebut. Kemudian selanjutnya tingkat partisipasi murid kita dalam kegiatan. Artinya begini, pada saat contoh kecilnya, sebelum misalnya pembiasaan ini dilakukan atau penanaman nilai budi pekerti ini dilakukan, anggaplah kita contohnya piket kelas. Sebelumnya siswa ini dalam melaksanakan tugasnya dia kurang bertanggung jawab. Tapi kita sudah memberi tujuan atau indikatornya jelas bahwa inilah yang mau saya tanamkan ke diri siswa saya, itu tanggung jawab. Tentu kita mengevaluasi atau mengamati sikap siswa ini. Apakah dia sudah bertanggung jawab terhadap tugasnya tersebut, melalui apa? Melalui observasi langsung atau menanyakan kepada temannya. Nah, itu. Kemudian perilaku positif yang kita lihat setiap harinya, Bu. Terima kasih. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih banyak. Ya, mungkin ada dari teman saya yang akan menambahkan, yaitu silakan Ibu Adi Selvi Mandasari. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini mungkin tadi sudah mewakili dari Ibu Suryani Dewi terkait pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Ibu Sahriani, yaitu terkait cara memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan pembiasaan. Jadi kebetulan di sini saya ambil contoh konkretnya di sekolah itu ada pembiasaan setiap hari Sabtu, yaitu isi piringku, di mana anak-anak itu membawa makanan dari rumah beserta buah-buahannya. Jadi mereka semua pada saat pagi hari itu duduk bersama, makan bersama teman-temannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dari situ kita juga bisa mengamati seperti apa sikap siswa. Misalnya siswa ada teman di sampingnya yang tidak bawa sayur, kita lihat bagaimana bentuk kepedulian teman yang ada di sampingnya. Apakah dia akan menawarkan sendiri sayurnya kepada temannya atau hanya melihat temannya makan tanpa sayur. Kemudian misalnya juga ketika anaknya makan buah-buahan dan temannya tidak bawa buah-buahan, kita lihat bagaimana mereka, apakah dia menunggu temannya untuk meminta terlebih dahulu atau mereka berinisiatif sendiri untuk memberikan buah-buahannya. Kemudian juga saya pernah menemukan ada anak-anak yang tidak mau berbagi, kemudian juga ada anak-anak yang mau berbagi meskipun sedikit. Saya tanya alasannya kenapa masih mau berbagi kepada temannya, padahal dia bawa apel itu tidak cukup 1 buah, hanya 4 potong kecil apel yang dia bawa ke sekolah.
Saya tanya alasannya, katanya enggak apa-apa berbagi Bu, kenyang Kak, tadi sudah makan nasi, daripada saya makan buah, teman saya tidak, lebih baik saya berbagi meskipun sedikit. Dari situ kita bisa menilai karakter siswa tersebut seperti apa, bagaimana kepedulian mereka terhadap temannya. Nah, kemudian untuk temannya tadi yang tidak mau berbagi, di situ kita bisa melakukan pendekatan secara pelan-pelan kepada mereka. Kita menjelaskan bahwa meskipun mungkin kita bawanya sedikit, tapi mungkin bisa dibagi ke temannya yang tidak bawa, karena tidak selamanya juga teman yang tidak bawa hari ini bisa jadi ke depannya dia yang bawa lagi buah-buahan, sementara dia yang tidak bawa. Jadi mungkin kita juga bisa memberikan berandai-andai kepada mereka bagaimana kalau posisinya dibalik, mereka yang berada di posisi teman yang tidak membawa buah, sementara teman yang lain membawa buah dan tidak membaginya kepada teman-temannya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya masih ada teman yang menambahkan, yaitu Ibu Fitri. Silahkan Bu Fitri mau menambahkan juga. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menambahkan penjelasan dari kedua rekan saya tadi. Di sini yang pertama tadi itu kita lihat tujuan yang akan dicapai, tujuan atau pembiasaan mana yang akan kita capai. Ini bisa kita lihat melalui observasi. Di sini kan kita ketahui bahwa tujuan dari pembiasaan yaitu untuk melatih serta membiasakan anak-anak kita secara konsisten dan dengan sebuah tujuan sehingga benar-benar tertanam pada diri anak. Jadi kita harus melihat pembiasaan dengan cara berpikir sistematik, bahwa perbaikan yang dibantu oleh kebiasaan itu terjadi dalam waktu yang lama, membutuhkan kesabaran dan berproses secara berangsur-angsur. Karena itu ada hal yang sangat penting, bukan fokus pada hasil saat itu, tetapi kita mau mencapai arah yang kita akan capai. Seperti hanya tadi itu yang dikatakan Ibu Selvi, ada anak-anak yang mau berbagi dan tidak. Jadi di sini karakter anak kan berbeda-beda. Jadi di sini kan penanaman karakter itu secara berangsur-angsur ditanamkan. Jadi anak-anak ini yang awalnya tidak mau berbagi dan setelah pembiasaan ini kita lakukan, maka akhirnya anak-anak ini akan bisa berbagi. Bisa sadar bahwa kalau kita berbagi kepada teman itu merupakan hal yang baik. Terima kasih. Demikian yang saya tambahkan dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya akan serahkan kepada Ibu Sahriani untuk apakah sudah bisa menerima dari jawaban dari rekan-rekan saya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu. Jadi yang saya petik tadi dari jawaban dari teman-teman bahwa yang dilakukan yaitu menentukan tujuan dulu. Setelah menentukan tujuan, Bapak Ibu Guru tadi melakukan observasi ya, observasi secara langsung, berarti yang dilakukan itu adalah suatu pengamatan. Jadi itu yang saya petik tadi Bu. Jadi pengamatan secara langsung kepada siswa tersebut. Iya, saya terima jawabannya Bu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban dari rekan saya yang bisa memuaskan Ibu Ani. Ya, silahkan kepada rekan-rekan yang lain dari kelompok 2 mungkin masih ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Ya, Ibu Erwana, silahkan. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam materi Ibu tadi
ada cara menjaga pembiasaan budi pekerti murid agar dilakukan secara berkelanjutan. Tentunya di situ dalam materi tadi memberikan pemahaman kepada murid mengenai budi pekerti, contohnya dicontohkan secara konsisten. Nah, dalam di lingkup kita, Bu, dalam sekolah tentunya sering kita jumpai tentunya ada masalah atau hambatan. Jadi yang saya mau pertanyakan di sini, bagaimana cara mengatasi hambatan dalam penanaman budi pekerti kepada murid yang secara konsisten, sementara mengingat keadaan lingkungan saat ini banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif dalam pergaulan bebasnya di lingkungan luar. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Erwana Munawar. Saya ulang kembali pertanyaannya, yaitu bagaimana cara kita mengatasi hambatan dalam penanaman budi pekerti kepada murid secara konsisten, sementara mengingat keadaan lingkungan kita saat ini banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif di dalam pergaulan bebas. Jadi saya persilahkan untuk kelompok saya untuk memberikan tanggapannya. Ya, saya berikan dulu kepada Pak Muhammad Adil. Ya, silahkan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Dari pertanyaan Ibu Erwana, bagaimana cara mengatasi hambatan kepada peserta didik? Jadi tentang karakter ya. Jadi di sini di dalam sekolah atau dalam lingkup sekolah, dari ke rumah ke sekolah, jadi kita melakukan sosialisasi dan komunikasi tentang pendidikan berkarakter dengan orang tua, peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Jadi kita juga harus lebih sabar dalam membimbing peserta didik. Nah, ada juga beberapa cara untuk mengatasi hambatannya, yaitu sebagai seorang pendidik kita juga harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan sebagai pendidik. Jadi di sini kita menjadi model dari peserta didik kita. Apa yang akan kita lakukan itu sebenarnya bisa dicontoh oleh murid kita. Sehingga perilaku dan sikap kita harus memang yang betul-betul bisa dicontoh oleh anak didik kita. Oleh karena itu penting kita untuk menjaga perilaku yang mencerminkan nilai-nilai budi pekerti atau yang berkarakter yang diinginkan oleh kita semua. Kemudian memberikan umpan balik. Jadi di sini memberikan umpan balik pada anak didik kita itu sangat penting. Karena setiap ada perilaku yang positif dari anak-anak kita harus memberikan umpan balik. Seperti dengan memberikan apalagi tepuk tangan, memberikan kata-kata yang bagus supaya anak tersebut bisa semangat, bisa menjalani hari-harinya di sekolah itu dengan sangat baik. Kemudian kita menjelaskan nilai-nilai penting secara eksplisit, nilai budi pekerti seperti kejujuran, rasa hormat kepada orang tua, rasa hormat kepada guru, kemudian rasa empati kepada teman-teman. Kemudian kita juga melakukan pendekatan seperti pendekatan yang bernilai etikanya berperilaku positif, seperti dengan demikian siswa tidak hanya belajar tetapi juga menerapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi mungkin dari itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Adil yang telah memberikan jawabannya. Mungkin dari teman saya masih ada yang menambahkan ya. Saya silakan Ibu Fitri, saya lihat angkat tangan. Silakan Bu Fitri.
Terima kasih. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan teman saya tadi, Bapak Muhammad Adil. Jadi di sini cara mengatasi kendala dalam penanaman budi pekerti itu caranya yaitu kita harus ada sebagai guru itu atau pihak sekolah harus ada interaksi atau komunikasi yang baik antara pihak sekolah. Perlu juga ada penumbuhan budi pekerti di sekolah melalui kegiatan religius dan kedisiplinan. Dalam kegiatan melalui kegiatan religius ini kita bisa lakukan dengan kegiatan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kemudian doa bersama sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran. Kita juga bisa melakukan salat zuhur berjamaah atau salat duha berjamaah seperti yang saya lakukan di sekolah saya itu pembiasaan melakukan salat duha bersama setiap hari Rabu. Kemudian dalam melalui kedisiplinan ini kita bisa lakukan melalui pembiasaan di sini misalnya berpakaian anak-anak kita lihat berpakaian yang rapi kemudian keluar masuk kelas itu jadi di sini harus menghormati ibu guru di dalam kelas minta izin jika hendak keluar jadi di sini contoh kedisiplinan. Kemudian kita juga memberi contoh teladan bagi siswa kita. Apa yang kita kerjakan itulah yang anak-anak bisa tiru. Jadi di sini kita betul-betul memberikan contoh yang baik. Karena anak-anak itu akan melihat, akan meniru apa yang kita lakukan. Kemudian di sini kita juga melakukan penyadaran atau pengawasan. Di mana guru itu memberikan penjelasan-penjelasan, alasan-alasan yang masuk akal, yang dapat diterima oleh anak-anak kita, sehingga timbul kesadaran anak tentang adanya perintah yang harus dikerjakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Jadi tanpa kita tegur, dia akan sadar sendiri bahwa oh inilah yang hal yang baik yang saya akan lakukan dan hal ini yang tidak bisa saya lakukan. Mungkin dari itu dari saya Bu dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Ibu Fitri. Ternyata masih ada rekan saya yang mau menambahkan, menguatkan lagi jawab pertanyaan dari Ibu Irwana, yaitu Ibu Suryani Dewi Sartika. Saya persilakan kepada Ibu Suryani. Silakan, Dek. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Pada dasarnya yang saya hanya ingin menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Adil dengan Ibu Fitri. Pada dasarnya yang disampaikan tadi hampir sama. Yang paling penting menurut saya adalah harus ada kolaborasi antara orang tua dengan guru atau pihak sekolah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa fondasi utama pendidikan budi pekerti siswa itu adalah di rumahnya. Kita di sekolah hanya berapa jam saja, selebihnya di rumah. Jadi perlu ada kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Selanjutnya kita juga sebagai guru kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya budi pekerti, kemudian dicontohkan secara konsisten, dibiasakan agar menjadi kebiasaan, karena sebagaimana pepatah Bugis mengatakan, lele bulu terlele abiasang, lelemu abiasang ngenge, abiasa topa palele. Artinya kebiasaan itu sulit untuk diubah, akan tetapi bisa berubah apabila ada pembiasaan yang terus kita lakukan, baik di rumah ataupun di sekolah. Dan yang terakhir, pembiasaan inilah nantinya yang akan menjadi karakter di dalam diri siswa. Terima kasih, Bu. Baik, itu tadi simpulan dari
pertanyaan dari Ibu Werwana. Saya persilakan kepada Ibu Werwana bagaimana atas jawaban dari rekan-rekan saya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Di sini betul sekali dengan tadi saya petik dari Pak Muhammad Edi, yaitu menjadi teladan, yaitu dalam mengembangkan karakter itu di sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai budi pekerti dalam diri anak. Nah, tadi juga mengatakan tentang kolaborasi atau berkomunikasi dengan orang tua, karena karakter baik di sekolah maupun di rumah harus berkesinambungan. Oleh karena itu, guru dan orang tua harus menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik untuk menciptakan generasi yang hanya pintar tetapi juga berkarakter dan berbudi pekerti yang baik. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Insya Allah akan diterapkan di sekolah sebagai sebagai penerapan untuk keberhasilan sebagai seorang pendidik. Terima kasih Bu atas kesempatan jawabannya. Baik, itu tadi jawaban dari Ibu Werwana. Ternyata Ibu sudah menerima jawaban dari rekan-rekan saya. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Saya persilahkan dari kelompok. Ya, ada Ibu Haji Armida. Silahkan Ibu Haji untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Tadi setelah melihat dari presentasi dari kelompok 2, di mana visi yang ditampilkan dari kelompok 2 yaitu mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, kompeten dan berbudaya dalam etika. Ya, ini kita beriming-iming, andaikan, tapi semoga ya kita lulus semua dalam guru penggerak ini. Dan seandainya di sekolah kita itu sudah lulus menjadi guru penggerak, nah bagaimana cara kita mengkolaborasikan visi di sekolah kita itu jika setiap guru memiliki visi yang berbeda-beda dan mereka kukuh dengan visinya masing-masing. Bagaimana kita ini yang calon guru penggerak ini, bagaimana kita untuk mempersatukan visi tersebut sehingga bisa memajukan sekolah kita masing-masing. Mungkin itu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Haji Armida. Beliau menanyakan tentang bagaimana cara kita nanti menyatukan visi kita di sekolah apabila nanti kita selesai menjadi guru penggerak. Apalagi nanti di sekolah kita semua guru itu memiliki visi yang berbeda. Jadi bagaimana cara kita nanti bisa menyatukan visi tersebut menjadi visi yang betul-betul bisa diterima di lingkungan sekolah kita. Silahkan mungkin ada dari rekan-rekan saya yang ingin menanggapi dari pertanyaan Ibu Haji Armida. Ya, silahkan kepada Ibu Suryani Dewi Sartika, silahkan Dek. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Pertanyaan itu bagaimana menyatukan visi guru yang berbeda dengan visi sekolah kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi merupakan seperti kitab suci bagi kita. Saya rasa menyatukan visi itu pada dasarnya kita semua ingin pendidikan yang berpihak pada murid. Visi kita itu sebenarnya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, disinilah kita saling berbagi atau mensosialisasikan visi-visi apa yang kita punya, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita ambil agar visi kita ini bisa tercapai antara visi sekolah dengan visi pribadi, visi kita sendiri. Saya rasa itu persamaan persepsi dulu, Bu. Kita dulu harus menyamakan persepsi dan saya yakin bahwa visi inilah nanti visi kita tujuannya yaitu peningkatan ke arah yang lebih baik bagi ekosistem pendidikan yang ada di sekolah kita dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Begitu Bu. Terima kasih. Ya.
Itu tadi jawaban dari Ibu Suryani Dewi Sartika. Dia mengatakan bahwa untuk menyatukan visi di sekolah kita harus selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kita yang ada di sekolah untuk menyatukan apa yang menjadi tujuan kita ke depan, yaitu meningkatkan apa yang namanya di pendidikan yang berpihak kepada murid. Bagaimana Ibu Haji Armidah? Saya serahkan kepada Ibu Haji Armidah. Silahkan Bu Haji. Iya, terima kasih Ibu atas tadi tanggapan dari Ibu Suryani. Ya, kita tahu bahwa memang visi itu adalah untuk merumuskan satu tujuan itu, karena di sekolah itu kan banyak sekali ya ibu guru di sana kapal sekolah, mereka memiliki semua pemikiran yang berbeda-beda. Nah, di sini kita memang perlu untuk saling berkolaborasi dan saling mempersatukan persamaan persepsi dulu ya. Di mana kita tujuan utama kita untuk sekolah itu membantu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, mungkin saya sependapat dengan Ibu. Terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti ke depannya di sekolah saya akan berusaha untuk menyatukan persepsi tersebut, karena terus terang di sekolah saya itu banyak guru-guru senior. Jadi mungkin yang kita guru yang baru ini mungkin sulit untuk mempersatukan persepsi ya, tapi mudah-mudahan saya bisa. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, terima kasih Bu Haji. Ya, terima kasih. Ya, sama juga di sekolah saya masih banyak senior-senior yang, jadi kalau kita yang masih muda-muda ini kayaknya kalau mau mengatakan sesuatu kayaknya berat ya, untuk mengatakan padahal yang kita mau ucapkan itu untuk juga kepada pendidikan anak-anak kita di sekolah. Oke, mungkin ada dari rekan saya yang ingin menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok kita hari ini. Adakah dari rekan-rekan saya dari kelompok 1 ada yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi visi kelompok kami ini? Saya persilahkan. Tidak ada? Ya, oke. Oh, ada. Ya. Saya persilahkan kepada Ibu Suryani Dewi Sartika tadi mengangkat tangan. Silakan ingin membuat kesimpulan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi berdasarkan tadi hasil diskusi kami dapat ditarik kesimpulan bahwa budi pekerti dapat dibangun melalui beragam cara atau metode. Budi pekerti merupakan salah satu produk dari pendidikan karakter. Membangun budi pekerti sangat penting karena murid merupakan generasi penerus yang diharapkan memiliki nilai-nilai budi pekerti yang baik, yang tentunya budi pekerti ini harus dibangun dimulai dari lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terdekat murid dan dijadikan pembiasaan di sekolah. Adapun cara membangun budi pekerti yang bisa dilakukan, yang pertama diajarkan untuk memahami, yang kedua dicontohkan secara konsisten, yang ketiga dibiasakan agar menjadi kebiasaan sehingga bisa menjadi karakter pada diri murid. Terima kasih. Bu. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 1. Hari ini dengan selesainya seksi diskusi dari kelompok kami, maka selesai semula selesai semualah kegiatan kita hari ini, yaitu diskusi kelompok. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus ya Bapak. Ya, saya juga berterima kasih kepada para penyangga, semua teman-teman CGP yang aktif dalam prosesnya. Bisa lihat
semua punya peran ya dalam proses pembelajaran dalam ruang kolaborasi sesi 1-2 ini. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk saya sedikit memberikan tanggapan ya. Ini mungkin menjadi penguatan juga buat kelompok yang baru saja tampil, kelompok 1. Saya tadi melihat dari, saya coba buka ya tadi catatan saya. Ya, jadi tadi visinya adalah mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, kompeten dan berbudaya dalam etika. Saya apresiasi karena visi ini juga sudah mulai terlihat sudah mulai terlihat tidak abstrak, tetapi lebih faktual dan lebih bisa diukur. Hanya saja ada lagi satu kata yang sedikit mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kelompok ini, apakah perlu dimasukkan atau tidak. Yang kata dalam etika. Etika itu adalah ilmu. Jadi etika itu kalau misalnya kita mau yang bersifat faktual atau yang kita lakukan itu istilahnya etiket. Jadi kalau etika itu adalah ilmunya. Jadi ketika kita menggunakan itu jadi sifatnya masih abstrak ya. Mungkin bisa pertimbangan atau mungkin ada pertimbangan dari kelompok ini sehingga menggunakan kata itu. Walaupun sebenarnya ketika Ibu Bapak tidak menggunakan kata etika dalam visi yang dirumuskan, itu sebenarnya sudah tergambarkan mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, kompeten dan berbudaya. Itu sudah, saya rasa sudah sangat baik tanpa lagi mencantumkan kata etika di dalamnya. Artinya sudah tergambarkan nilai dan elemen profil pelajar Pancasila itu. Ya, itu dari saya yang pertama. Terus yang kedua, ini saya bertanya ke kelompok 1. Tadi saya melihat diatur eksekusi atau di bagian tindakan itu tergambarkan membiasakan murid untuk menerapkan nilai-nilai budi pekerti seperti saling menghargai, gotong royong, berdong bersama, disiplin. Nah, tadi juga di akhir-akhir saya sempat menulis catatan, ini kegiatannya dalam bentuk apa? Jadi pembiasaannya ini dalam bentuk apa? Dan ternyata tadi saya dengar Ibu Fitriani sempat menyinggung dan menggambarkan secara detail program-programnya. Hanya saja mungkin tidak ada slide khusus ya. Jadi saya berharap nanti pada saat teman-teman mengunggah di ruang kolaborasi, ini sudah tergambarkan. Ada slide khusus yang dibuat untuk menjelaskan seperti apa Ibu Bapak mewujudkan atau mengeksekusi tindakan dalam atur eksekusi ini. Demikian juga untuk kelompok sebelumnya ya, kelompok 2. Supaya ketika misalnya nanti ini bisa menjadi referensi untuk angkatan-angkatan lainnya, sehingga nanti teman-teman yang angkatan-angkatan lain ketika menjadikan ini sebagai referensi, mereka paham, oh seperti ini detailnya, seperti ini penjelasannya untuk mengeksekusi tindakan dari visi yang Ibu Bapak rumuskan. Jadi tidak lagi berpikir bagaimana ya caranya. Jadi seperti itu. Terus ada pertanyaan tadi ya juga dari Ibu Haja Armida. Ini juga pertanyaannya menarik. Jadi setiap guru itu punya visi. Lalu bagaimana kita menyatukan visinya? Tadi sudah dijawab juga oleh teman-teman dari kelompok 1. Ini luar biasa juga jawabannya. Jadi betul sekali ketika kita ingin menyatukan visi secara kolektif, jadi bukan lagi visi pribadi, tapi menjadi visi kelompok atau visi kolektif, tentu ini harus ada pelibatan stakeholder. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja yang 1-2 orang guru saja yang menyampaikan visinya, tetapi itu adalah dilakukan sosialisasi atau rapat secara internal terlebih dahulu. Nah, Ibu Bapak di pendidikan guru penggerak ini, Ibu Bapak akan dilatih nantinya, khususnya di pendampingan individu. Di pendampingan individu nanti ini, yang berikutnya ini, insya Allah Ibu Bapak akan dilatih menyusun visi dengan melibatkan stakeholder, melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan mungkin bisa melibatkan komite sekolah. Jadi silakan nanti di situ Ibu Bapak bagaimana visi yang Ibu Bapak pertahankan, visi pribadi misalnya, yang awalnya menjadi visi pribadi, lalu kemudian ternyata itu bisa menjadi visi kolektif.
Visi kolektif artinya di sini visi bersama atau visi yang ideal untuk sekolah kita. Jadi untuk menyatukan itu tentu punya proses. Ketika Ibu ternyata visi Anda misalnya, visi pribadi kita untuk yang berorientasi pada sekolah, berorientasi pada murid kita, itu berterima dan itu menjadi visi yang ideal, maka itulah yang nanti akan ditetapkan sebagai visi kolektif di sekolah. Tetapi intinya penyatuan visi itu haruslah visi yang betul-betul berorientasi pada murid kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya punya sebuah gagasan terkait dengan visi ini untuk menguatkan secara keseluruhan dari proses-proses yang Ibu Bapak sampaikan tadi, yaitu bermimpilah setinggi-tingginya. Namun apapun yang engkau mimpikan, pastikan mimpimu menghamba pada murid. Menghamba dalam tanda kutip, apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang berorientasi dengan kebutuhan dan hal-hal dasar yang berkesesuaian dengan murid-murid kita. Oke, next. Ya, slide selanjutnya. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi terkait dengan kegiatan yang telah kita lakukan tadi dalam diskusi. Nah, ini ada satu pertanyaan reflektif atau pertanyaan pemantik untuk refleksi kegiatan kita. Apa yang sudah Ibu Bapak pelajari dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini? Jadi silakan Ibu Bapak menyampaikan secara lisan. Boleh nanti secara rolling ya. Saya ingin mendengarkan secara bergilir dari teman-teman CGP yang hadir secara virtual pada siang hari ini. Saya ulangi kembali pertanyaannya, apa yang sudah Ibu Bapak pelajari dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi hari ini? Ya, silakan tekan raise hand yang ingin menyampaikan gagasannya. Ibu, saya lihat dulu ya. Ada Ibu Ajarmida. Silakan Ibu Ajarmida. Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab apa yang saya telah pelajari dari kegiatan sesi virtual pada diskusi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan dari tadi diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dari juga teman kita yang lain. Itu saya mendapatkan bahwa memang visi itu betul-betul sebagai penentu arah kita untuk mencapai tujuan, di mana tujuan kita bersama yaitu tadi seperti Ibu katakan adalah menghamba kepada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tentunya itu kita harus saling berkolaborasi antara pihak orang tua, kemudian dengan yang ada di sekolah, terutama juga rekan sejawat, kepala sekolah. Tentunya kita harus saling berkolaborasi sehingga kita bisa menyatukan visi tersebut dan akan menjadi visi yang untuk kemajuan sekolah kita. Dan di sini juga saya mendapatkan tadi bahwa dengan adanya visi yang telah tadi kita rumuskan secara bersama-sama di kelompok kita masing-masing, itu kita mendapatkan bahwa pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah itu memang pembiasaan yang awalnya terbentuk dari karakter di rumah, tetapi kita sebagai guru harus menuntun karakter tersebut sehingga menjadi pembiasaan-pembiasaan yang baik dan bisa berkelanjutan di rumah, di sekolah, dan untuk juga masyarakat. Mungkin seperti itu Bu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ajarmida sudah melakukan refleksi untuk kegiatan sesi diskusi kita. Selanjutnya ada Ibu, saya lihat dulu. Ya, Ibu Erwana. Maaf, Tabe, Bu Erwana. Ibu Fitri dulu, baru Bu Saryani, lalu Bu Erwana, lalu Bapak Adil, dan Bu Suryani. 1 menit 1 orang ya Ibu Bapak ya, supaya kita bisa efisiensi waktu. Silakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan atau memaparkan yang saya dapat dalam kegiatan diskusi hari ini, yaitu masing-masing kelompok memaparkan visinya, di mana dalam menyusun visi ini setiap kelompok harus berkolaborasi dengan baik sehingga terbentuklah suatu visinya. Dan di sini juga saya banyak mendapat ilmu baru mengenai penanaman penanaman budi pekerti, di mana di sini kita melakukan pembiasaan-pembiasaan, kemudian kita juga mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dan manfaat yang diperoleh bagi siswa dan untuk kita sebagai guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Berwana. Selanjutnya siapa tadi? Silakan Ibu Bapak langsung nyalakan saja mikrofonnya ya, sesuai urutan tadi. Bapak siapa yang pertama tadi ya setelah Berwana? Ibu Fitri tadi, Ibu Sahriani kayak Bu Sahriani lagi. Ya, karena dari Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dalam diskusi hari ini saya mendapat banyak pelajaran baik dari visi visi itu apa, bagaimana gambaran masa depan murid yang kita inginkan ke depannya, dan bagaimana cara kita dalam kelompok menyatukan visi tersebut, bagaimana cara kita berkolaborasi menyatukan visi tersebut, yang mana tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Dan yang saya dapatkan juga tadi yaitu bagaimana cara kita menyeimbangkan pembiasaan yang ada di sekolah dan begitu juga di rumah, di mana di rumah itu merupakan pembentuk karakter yang utama bagi siswa kita, kemudian di sekolah. Nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan agar pembiasaan di sekolah itu kita terapkan juga di lingkungan rumah. Terima kasih Bu, mungkin itu refleksi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya, siapa lagi tadi ya? Terima kasih terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan tadi melalui diskusi. Setelah saya mempelajari bahwa saya akhirnya memahami bahwa visi sangat penting bagi menyusul langkah-langkah untuk mencapai visi yang telah dan bagaimana cara kita menyatukan visi untuk yaitu kepada juga mendapatkan tentang kolaborasi yang sangat penting, komunikasi dengan orang tua untuk pembentukan karakter dan budi pekerti siswa yang kita dambakan. Itu yang saya sempat sampaikan. Suaranya putus-putus Berwana. Sudah ulangi kembali. Ya, atau saya ulangi kembali Bu? Boleh, silakan. Tadi tidak terlalu terdengar. Saya pelajari mengikuti kegiatan sesi ini, saya memahami merupakan hal yang sangat penting bagi seorang guru
jadi seorang guru dapat membuat dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai visi pendidikannya. Kemudian bagaimana cara kita berpusat kepada murid dengan kooperasi dengan orang tua, membentukkan karakter yang kepada siswa kita yang kepada siswa yang didambakan itu memiliki budi pekerti dan karakter yang baik. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Erwana. Selanjutnya Bapak Adil. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi apa yang sudah saya pelajari pada kegiatan sesi virtual ini melalui diskusi hari ini. Jadi dalam kegiatan diskusi ini saya banyak sekali mendapat pelajaran, banyak sekali mendapat masukan dari teman-teman tentang bagaimana membuat visi, kemudian bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan yang ada di sekolah. Jadi di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman tentang ilmu-ilmu yang dipaparkan tadi dari kegiatan ini. Dan kemudian tadi ada sedikit pertanyaannya yang mengatakan menyatukan visi itu sangat bagus sekali, karena pasti banyak sekali sekolah-sekolah yang mempunyai perbedaan visi dari guru-guru kita, dari teman sejawat kita, sehingga kita yang memerlukan yang namanya stakeholder atau pemimpin dari sekolah masing-masing. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Adil. Selanjutnya Bu Asira. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan memberikan sedikit hasil dari yang saya pelajari tadi dari diskusi ini. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari diskusi tentang visi sekolah, di mana di sini saya bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk menentukan tujuan visi bersama. Kemudian apalagi di sini juga tadi ternyata dalam menentukan visi itu bukan cuma apa namanya Bu, menentukan saja, ternyata ada yang namanya alur, yaitu yang saya baru dapatkan, yaitu tentang bakjah. Ini baru sekali saya dengar Bu, terus terang baru sekali. Nanti di guru penggerak ini saya baru mendengar istilah bakjah. Ternyata dalam membuat visi itu ada alurnya. Kemudian lagi dari sesi diskusi tadi banyak juga yang saya dapatkan bahwa tentang penerapan pembiasaan dari hasil visi-visi itu budi pekerti pada anak dan pembentukan karakter pada anak. Sesuai dengan tadi yang Ibu katakan pada penguatan bahwa kita itu sebagai guru adalah yang menghamba pada murid. Terima kasih Bu, itu tadi yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Asira. Jadi sebelum Ibu Asira dan teman-teman belajar tentang modul 1.3 ini ya, tentu selama ini kita kalau ingin merumuskan impian, merumuskan target atau visi, hanya merumuskan saja ya, tidak ada tahapan. Baru juga kenal bakjah. Iya, ternyata setelah kita belajar modul 1.3 ini lebih terukur ketika kita menggunakan tahapan bakjah, terarah yang akan kita lakukan. Oke, terima kasih Bu Asira. Iya Bu. Selanjutnya terakhir ada Ibu Suryani. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya pelajari hari ini dari diskusi kelompok antara kelompok 1 dan kelompok 2, yakni
pembiasaan, bahwa budi pekerti yang merupakan produk dari pendidikan karakter harus dilakukan pembiasaan, sebagaimana pepatah Bugis bahwa lele bulu terlele abiasang, lelemu abiasa ngenge, abiasa topa palele. Artinya di sini pembiasaan yang sangat perlu dilakukan, karena kebiasaan akan berubah ke arah yang lebih baik jika dilakukan pembiasaan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi di sini juga diperlukan kolaborasi antara guru dan orang tua siswa untuk penanaman nilai budi pekerti. Sekian Bu, terima kasih. Oke, baik sekali Bu Suryani, sampai dengan penguatan budaya ya yang melekat dalam penyusunan atau perumusan visi, bahwa tidak terlepas dari pola pembiasaan dan ada satu filosofi atau papasan Bugis yang bisa kita jadikan sebagai kerangka atau pondasi untuk perumusan visi kita, seperti yang disampaikan Bu Suryani, lele bulu lele besang, lele bunga biasangnya desa topo palele. Baik, terima kasih banyak Bu Suryani, begitu juga teman-teman yang lain begitu antusias dalam diskusi kita. Dan saya coba membaca yang ada di pesan di kolom chat. Ada Bu Selvi dan Bu Ekawati yang berefleksi. Bu Selvi, ada banyak hal yang sudah saya pelajari hari ini terkait dengan visi dan pengembangan budi pekerti, di mana semuanya bisa kita capai jika kita melakukan kolaborasi dengan stakeholder sekolah, terutama orang tua murid, karena mereka lah yang memiliki banyak waktu bersama murid agar pembiasaan yang dilakukan di sekolah bisa juga mereka lakukan di rumah dengan dipantau oleh orang tua. Lalu Bu Eka, dari sesi hari ini ada banyak hal yang kita dapatkan, di mana sebuah visi itu merupakan sebuah impian dengan yang disusun rencana, di mana cara kita dalam mewujudkan mimpi tersebut. Visi dalam terwujudnya murid yang berkarakter itu diawali dari kebiasaan di rumah dan melakukan pembiasaan positif di sekolah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Sebelum kita ke sesi berikutnya, ada pengajar praktik kita yang sudah membersamai dari awal hingga akhir pada kesempatan hari ini. Saya lihat ada Ibu Andi Ekawati. Mungkin ada penguatan dari beliau terkait dengan aktivitas atau mungkin hal menarik dalam kegiatan lokakarya yang digelar kemarin yang ingin disampaikan oleh Andi Eka sebagai renungan buat kita. Nama Sari, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena situasi lingkungan saya kurang mendukung, jadi saya off kamera. Yang terhormat Ibu fasilitator kita, yang kami hormati teman-teman sekalian, Bapak Ibu CGP yang hebat. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sempat mengikuti perjalanan teman-teman dalam mempresentasikan bagaimana teman-teman menganalisis merumuskan sebuah kalimat visi melalui alur bagja. Analisis yang menurut saya penuh pertimbangan, walaupun tadi sudah ada sedikit evaluasi dari Ibu Fasil. Mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran ke depannya untuk memperbaiki tugas kita hari ini dan nantinya insya Allah yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita, bagaimana merumuskan visi yang baik melihat aset-aset yang ada di sekolah, serta sangat apresiasi teman-teman sekalian begitu motivasinya sangat besar bagaimana mewujudkan hal-hal baik dalam pada diri anak-anak kita. Tentunya seperti tadi dari awal kita sudah katakan bahwa memberikan contoh atau pembiasaan yang baik itu adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan visi misi kita. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan, dan kepada Ibu Fasil kita tercinta, semoga diberi kesehatan, semoga lekas sembuh, dan insya Allah tetap membersamai kita sampai akhir perjalanan kita di Guru Penggerak. Sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Ibu Bapak sekalian, tiba saatnya kita di kegiatan sebagai wujud
hambaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita berharap keberkahan dari kegiatan kita dari awal hingga akhir. Mari kita tutup dengan kegiatan kita dengan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ketua kelas. Silakan Pak Muhammad Adil. Kasih Bu. Sebelum kita menutup kegiatan rukun ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam rukun ini yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya rukun ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami yang terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalatu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adil. Bisa di slide sebelumnya, sebelum kita foto bersama ya Bapak ya, ada hal tadi yang sempat saya lupa sampaikan. Ya, ini untuk refleksi dulu ya, untuk bahan renungan buat kita sebagai calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, untuk teman-teman guru penggerak. Ini mungkin bisa jadi renungan sekaligus bahan pembelajaran secara mandiri ya, kalau misalnya ternyata di elaborasi pemahaman tidak disampaikan, tapi setidaknya bisa menjadi renungan. Yang pertama, jika Anda sebagai kepala sekolah, apa yang Anda akan lakukan untuk mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan warga satuan pendidikan. Terus yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, apa yang Anda akan lakukan untuk mendampingi kepala sekolah dalam menyusun visi untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan. Nah, ini Ibu Bapak kita kaitkan dengan model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah ya. Seperti yang saya perlihatkan, saya tampilkan di rukun-rukun sebelumnya. Jadi Ibu Bapak nanti refleksinya bisa dipoto? Sudah dipoto? Sudah Bu. Baik, nanti dimasukkan ya. Sudah. Slide berikutnya lagi. Nah, ini untuk kegiatan kita berikutnya Ibu Bapak ya. Ya, yang pertama unggah tugas ruang kolaborasi. Jadi Ibu Bapak silakan lakukan revisi terlebih dahulu berdasarkan saran dari teman-teman Fasil dan PP dan mungkin dari teman-teman sendiri. Perhatikan rubrik penilaiannya. Rubriknya itu di rukul itu ada 2, yaitu ketepatan waktu, dan yang pertama itu terkait dengan bagaimana Ibu Bapak merumuskan itu betul-betul sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini tidak berarti bahwa semua elemen profil pelajar Pancasila itu masuk di dalamnya. Intinya Ibu Bapak ada kejelasan, ketepatan, dan yang dapat diukur lah dari visi yang Ibu Bapak cantumkan. Ini diunggah sebelum tanggal 25 Juli ya. Lalu kemudian setelah ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual ini Ibu Bapak silakan pelajari instruksi yang ada di LMS, membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja, pelajari instruksinya, pahami dan cermati videonya atau petunjuk lainnya, dan unggah sebelum tanggal 29 Juli 2024. Lalu kemudian elaborasi pemahaman. Di alur ini Ibu Bapak tuangkan pertanyaan di LMS untuk menguatkan pemahaman tentang modul 1.3. Catatan penting di elaborasi pemahaman ini, Ibu Bapak menuangkan pertanyaan yang betul-betul belum dipahami. Jadi silakan dituangkan karena itu akan dibaca oleh instruktur pada saat elaborasi pemahaman. Lalu kemudian Ibu Bapak silakan memanfaatkan elaborasi pemahaman untuk bertanya aktif di ruang bersama instruktur.
Kalau saya cermati kemarin ya alhamdulillah ya aktif teman-teman di sana. Lalu berikutnya untuk koneksi antar materi itu ada dua petunjuk di dalamnya, ada dua penugasan. Yang pertama, Ibu Bapak diminta untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Jadi yang dikaitkan di sini antar modul 1.3, 1.2, 1.1 berdasarkan pertanyaan pemantiknya. Nah, ada pertanyaan pemantik itu di LMS. Lalu kedua, silakan revisi dan rumuskan kembali visi yang Ibu Bapak buat. Jadi revisi pribadi ya, revisi sebagai guru. Apa keinginan tak, apa impian tak, apa target tak sebagai guru. Revisi itu Ibu Bapak kan sudah membuatnya kemarin di eksplorasi konsep ya. Revisi, rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Ibu Bapak buat berdasarkan jawaban pertanyaan reflektif di nomor 1 tadi. Lalu tuangkan menjadi sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya. Jadi buatlah visi yang betul-betul membuat Ibu Bapak sendiri ketika membaca itu penuh semangat dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Jadi orang akan tergerak hatinya ketika membaca itu ketika mereka paham, karena bahasanya tidak biasa atau diksi yang dipilih, kata yang dipilih itu tidak biasa. Terus berikutnya aksi nyata. Aksi nyata perkuat visi dengan tahapan bagja, unggah ke dalam situs portofolio digital. Nah ini yang saya perjelas Ibu Bapak ya nanti ya. Portofolio digital di mana Bapak Ibu dapat menceritakan pengalaman berkesan yang Bapak Ibu peroleh selama menjalankan aksi nyata. Jurnal ini dapat berupa cerita satu paragraf tentang satu hal menarik yang Bapak Ibu temukan dalam proses membuat aksi nyata. Nah, link portofolio digitalnya dikirim ke grup WA. Nah, jadi saya ulangi kembali Ibu Bapak, untuk aksi nyata itu tidak dimasukkan linknya di koneksi antar materi atau di jurnal refleksi. Jadi tidak seperti itu. Tapi untuk aksi nyata ini Ibu Bapak masukkan di portofolio digitalnya. Jadi portofolio digital ini memuat semua perjalanan Ibu Bapak mulai memasuk guru penggerak. Jadi mulai dari modul 1.1, mulai lokakarya orientasi, PI, foto-fotonya, kegiatannya, silakan Ibu masukkan di situ. Terkhusus untuk aksi nyata pada modul 1.3 ini, Ibu Bapak perkuat kembali visi yang dibuat di koneksi antar materi. Lalu masukkan visi itu di portofolio itu. Jadi memang ada foldernya yang Ibu buat di portofolio digital. Misalnya Ibu Bapak buat aksi nyata. Nah, di aksi nyata itu buat lagi folder untuk modul 1.3. Kan sebelumnya Ibu Bapak sudah buat modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, untuk modul 1.3 ini Ibu Bapak selain mengupload visi yang telah direvisi di koneksi antar materi, kalau misalnya mau direvisi lagi, Ibu Bapak juga buat jurnal, buat cerita yang berkesan. Apa yang diceritakan? Yang kita ceritakan adalah pengalaman saat membuat aksi nyata ini. Mungkin pada saat membuat aksi nyata Ibu Bapak sedang makan bakso kah? Atau pada saat lagi membuat aksi nyata itu banyak sekali dorongan-dorongan dalam hati, kalau ternyata ini agak susah kalau saya memilih kalimat ini. Nah, itu yang diceritakan. Jadi prosesnya yang diceritakan. Jadi jurnalnya Ibu Bapak yang dibuat itu dalam bentuk satu cerita, tapi hanya satu paragraf. Tapi satu paragrafnya bercerita tentang hal menarik yang Ibu Bapak temukan pada saat menyusun aksi nyata itu. Dipahami? Nah, linknya ketika misalnya sudah Ibu Bapak selesaikan portofolionya, ini link portofolio digitalnya itu bisa dibuat di Google Site. Ibu Bapak, nanti kalau misalnya Ibu Bapak butuh referensi khusus, nanti saya uploadkan link YouTube untuk Ibu Bapak cara membuat atau tutorial membuat portofolio digital di Google Site. Nanti saya kirim di grup ya. Tapi saya yakin teman-teman di sini semuanya jago-jago IT. Apalagi kalau saya lihat ini Canva-nya, desain tugas ini menarik-menarik. Saya Bu tidak jago Kak.
Tapi sudah semakin jago Bu Asira. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi teman Bu Asira sudah bergabung dengan lingkungan yang tepat, sehingga nanti Bu Asira akan keciprat dengan atau ketularan dengan lingkungan yang baik ini. Jadi Bapak ada yang kurang dipahami terkait dengan ini untuk aksi nyata? Pahami atau belum? Kalau nanti untuk lebih detail nanti kita diskusikan di grup juga ya. Oke, Bu Haji Armida mengacungkan tangan, silakan Bu Haji. Tapi Bu mau bertanya dulu. Ini kan tadi tugas kita. Yang pertama tadi demonstrasi kontekstual, kemudian koneksi, lagi aksi nyata. Nah ini aksi nyata tadi itu berarti 2 aksi nyata dibuat Bu. Kita buat 1 aksi nyata yang diperkuat dengan visi Bagja, kemudian yang 1 paragraf juga berbeda Bu, yang di-upload di link portofolio. Iya. Betul sekali Bu Haji Armida. Jadi di portofolio digitalnya ini sebenarnya alur merdeka semua lengkap di situ Ibu Haji. Jadi semua ada di dalamnya, mulai dari diri, eksplorasi konsep sampai di aksi nyata. Nah khusus untuk modul aksi nyata 1.3 seperti yang Bu Haji Armida katakan tadi ada 2. Yang pertama kita upload tentang visi tahapan Bagja yang kita buat di koneksi antar materi. Tapi revisi dulu ya, kalau mau direvisi untuk diperkuat silakan, tapi kalau tidak itu saja yang dikoneksi antar materi kita upload. Terus yang kedua buat cerita 1 paragraf tentang hal menarik selama Ibu Bapak menyusun aksi nyata itu. Iya Bu, terima kasih atas penjelasan. Ada lagi Ibu Bapak? Oke, kota kelasnya sudah acungkan jempol. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas semangat dan antusiasnya hari ini dalam mengikuti ruang kolaborasi. Kita bertemu kembali dalam ruang kolaborasi, elaborasi pemahaman insya Allah. Baik, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembuh Bu. Sehat Bu Ibu. Sehat Ibu, semoga lekas sembuh Bu. Oke, foto 1 kali dulu ya. Foto dulu ya. Belum berfoto. Foto dulu. Ketua kelasnya silakan bisa nunggu stopper kan. Ya, silakan Pak Adil. Ambil gaya Miki semua. Gaya agak tuh. Gaya apa sih Pak? Semua dulu. Ya, 3, 2, 1. Oke, sudah. Lanjut ke yang lain. Bagaimana Bu Eka? Gaya Bu Eka. Gaya mati. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, semuanya Bu. Sembuh Bu. Cepat sembuh Bu. Sembuh Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gana kejadian ya ada bisa mek buyar nange.